Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi, CEO dari Hieren Astaradaya. Di Hieren, kami percaya energi adalah milik semua orang. Petani, pengusaha, masyarakat, dan juga nelayan adalah bagian dari kita semua. Hieren menyediakan energi yang terjangkau, aman, nyaman, dan juga sesuai untuk semua orang. Kami mengaplikasikan Hieren pada seluruh lini kehidupan, di mana Anda dapat bergabung di dalamnya. Maka dari itu, kami menyediakan Hieren sebagai solusi dari kebutuhan energi Anda sehari-hari. Tanpa rakit, tinggal colok, menyala 24 jam, baik siang dan malam, hujan ataupun panas, angin, dan teknologi tersebut bisa menjadi masa depan Anda. Bergabunglah bersama kami, Hieren, untuk masa depan Indonesia dan masa depan hidup Anda. Hieren, pasang aja dulu, mandiri energiku untuk Indonesia maju. Hieren merupakan sebuah solusi berkelanjutan di Indonesia, di mana kami mengetahui bahwasannya energi terbarukan adalah milik kita, mulai dari petani, nelayan, pebisnis, pengusaha, dan kita semua menjadi bagian di dalamnya. Kami mengajak bahwasannya energi terbarukan menjadi sebuah industri masa depan, di mana dalam perjalanannya kami membuat kolaborasi berdasarkan anak negeri dan petani di seluruh Indonesia untuk mengembangkan usaha berkelanjutan, di mana dalam perjalanannya kami menghidupkan desa yang belum teraliri listrik, usaha yang terdampak, kerugian yang besar, dan usaha Anda yang rentan dari PLN. Di mana dari hal tersebut, lebih dari 60 miliar rupiah setiap tahunnya bisa menjadi potensi berkelanjutan dari energi masa depan. Dari mulai Sabang hingga Merauke, semuanya adalah bagian dari Hieren Astaradaya. Kami mengajak Anda untuk berkolaborasi mulai dari teknologi, pembiayaan masa depan, dan komunitas berkelanjutan. Kak, ini alat apa, Kak? Halo. Ini namanya adalah Hieren, di mana kita menyediakan energi yang semi portable, sama dipakai di mana aja nih, Kak. Oh gitu. Jadi ini pakai alat apa, Kak, yang bisa muter ini, Kak? Jadi inovasi kami di Hieren itu menyesuaikan dari energi yang ada di Indonesia. Inovasi kami membawa dari energi surya, hujan, angin, dan juga nanti ada suhu panas matahari nih, teman. Oke. Nah, ini berarti dapatin listrik ya, Kak? Betul, Bisa menghasilkan listrik, Kak. Oke. Nah, kayaknya aku mau coba, Kak, di charger bisa nggak? Wah, pas banget nih. Kalau kayaknya kakaknya lowbat, ini bisa kita pakai dengan praktis. Gimana tuh, Kak? Hieren merupakan sebuah solusi di mana energi merupakan milik kita semua. Bisa langsung digunakan oleh siapa saja tanpa terkendala Wah. teknis jaringan. Coba ya, Kak. Wah, bisa ternyata. Bisa masuk. Bisa nyala nih, Kak. Nah, Hieren ini bisa digunakan juga nantinya baik untuk rumah, usaha, dan juga mobil listrik teman-teman ketika mau mudik. Jadi udah nggak perlu takut lagi tentang transisi energi. Makin kencang, kita makin senang. Oke, makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Saya lanjut dulu. Oke, thank you. Kami telah melakukan design thinking dan pemetaan Blue Ocean Strategy pada bootcamp pertama, di mana kami mengambil beberapa contoh narasumber dari user UMKM, customer pertanian, customer industri gula semut, B2B pengusaha tempat hiburan, dan instansi kampus, di mana dari ketiganya memiliki fokus masing-masing. Yang pertama, adanya akses listrik yang terjangkau dan praktis di wilayah 3T pesisir. Kemudian, adanya listrik yang mudah untuk digunakan secara praktis yang dapat mensupport usaha. Kemudian, kami juga menambahkan adanya sistem safety dan sertifikasi dikarenakan narasumber kami yang memiliki trauma akibat kebakaran dari PLN yang tidak memenuhi syariat. Dan juga hemat dan efisien untuk menunjang keberlanjutan yang mampu untuk berkontribusi pada lapangan kerja. Di mana beberapa problem statement yang kami dapatkan adalah keputusasaan atas wilayah 5T, di mana wilayah 5 km dari 3T tersebut menjadikan keterbatasan.
kecemasan dari seorang pengusaha yang panik karena listriknya padam dan takut untuk gagal panen ataupun merugi dalam peternakan. Kemudian, kami juga menanggapi pada adanya kekhawatiran pada pelaku industri gula semut yang terbebani dari adanya biaya gas yang mahal, ongkos kirim, dan juga mitra oven yang terbakar padahal memiliki harga dari operasional lebih dari 10% HPP. Hal tersebut tentu memberatkan, di mana juga didukung oleh trauma dari pemilik tempat hiburan yang kehilangan ratusan juta dalam semalam akibat korsleting listrik. Sebagai adanya permasalahan listrik dan energi terbarukan memiliki celah pada adanya teknologi IoT dan AI untuk menjaga dari adanya kerusakan listrik dan korsleting mencegah kebakaran, di mana dari adanya problem statement dan define kami menemukan ideasi dalam bentuk pertanyaan bagaimana pengguna bisa mendapatkan listrik yang praktis, aman, inovatif, simple, terjangkau, dan juga efisien. Kami menyediakan sebuah solusi dari modular energi terbarukan plug and play tanpa rakit, tinggal colok menyala 24 jam baik itu siang, malam, angin, hujan, dan juga dapat digunakan untuk masa depan koperasi energi. Keterjangkauan tersebut menjadi tantangan yang ada di Jawa Tengah, di mana dari persebaran energi terbarukan masih berfokus di wilayah ibu kota. Kemudian kami juga mengetahui bahwasanya sistem IoT tersebut mampu untuk menjaga adanya keamanan dan controlling pada sistem usaha skala besar untuk mengontrol siklus, efisiensi, keamanan dari kebakaran, dan juga masa depan untuk keberlanjutan sertifikasi karbon dan tracking untuk adanya solusi berkelanjutan, di mana Hiren sendiri berkontribusi pada sebuah modul yang memiliki sistem plug-in, baik itu menggunakan piezoelektrik, panel surya, thermal energi generator, dan juga angin Savonius yang mampu berputar dalam kecepatan rendah hingga tinggi mulai dari 2 hingga 10 meter per detik, di mana kalian menggunakan metode jumper dengan hybrid metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga Hiren cocok untuk dipakai dimanapun dan kapanpun untuk menunjang kehidupan kita semua. Hiren juga memiliki sistem scale up, di mana dari baterai 5,1 kWh dapat untuk menunjang kebutuhan Anda, di mana kami juga menimbangkan adanya integrasi AI untuk edukasi, monitoring, transaksi, dan personalifikasi masa depan. Siapapun mampu untuk bergabung dalam lingkungan energi terbarukan. EBT canggih, sarana investasi masa depan, berindustri lokal, jangkau seluruh Indonesia, di mana teknologi kami telah berbasis pada adanya implementasi canggih yang mana dilengkapi dengan sensor IoT untuk memantau dari adanya angin, lokasi, edukasi tersebut, dan juga untuk meningkatkan adanya implementasi dan personalifikasi sehingga Anda dapat lebih dekat dengan energi terbarukan. Dalam perjalanannya, kami telah menentukan adanya tahap testing dan juga tahap implementasi, di mana kami telah menerapkan ide tersebut di masyarakat dan mendapatkan feedback sangat positif, dan kami menemukan adanya masalah yang mampu menunjang potensi dari adanya energi terbarukan dan ekonomi berkelanjutan. Kami mendapatkan adanya feedback dan juga pengujian, di mana dari hal tersebut baik narasumber maupun dari adanya program sebelumnya mendapatkan potensi dari modular mini portable high power perlu diuji secara real dan memiliki monitoring secara langsung yang datanya dapat diolah menggunakan teknologi AI. Kemudian instalasi juga dibarengi dengan adanya kualitas dalam teknologi. Keamanan menjadi prioritas, di mana PLN belum mampu untuk menjaga kita semua dari bencana kebakaran. Dan dari hal tersebut dapat dipantau melalui adanya teknologi AI dan smart arus untuk menghindari proteksi dan korsleting, di mana dari hal tersebut proteksi dapat digunakan untuk menjaga usaha Anda dan masa depan kita bersama. Visualisasi energi, efisiensi biaya, tantangan harga yang memang dapat dijatuhkan pada tempo, dan juga pembiayaan pihak ketiga maupun peningkatan kapasitas modul menjadi masukan. Serta notifikasi IoT yang penting dan dapat disesuaikan dengan edukasi pengguna mampu menjadi kebutuhan dan spesialisasi dari Hiren. Serta kami juga mengetahui bahwasanya validasi manfaat perlu dimulai. Dari adanya implementasi sosial tersebut dapat menjadi akses dari komersialisasi berkelanjutan, sehingga membuka lapangan kerja, membuka dari adanya keberlanjutan, dan membuka dari adanya perubahan transisi bersama-sama, di mana kami mengetahui bahwasanya dari hasil tersebut kami berhasil mendapatkan 4 poin utama dari adanya action framework untuk mendedikasikan pada Blue Ocean Strategy. Adanya eliminasi, penurunan, penaikan, dan juga pembuatan. Eliminate, reduce, reuse, then create, di mana kami menghilangkan kebutuhan instalasi rumit, menghilangkan model EBT terpusat yang hanya ada di kota besar, dan menghilangkan peran teknisi, dan membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengkustomisasi dan menggunakan energi terbarukan kapanpun dan dimanapun. Kami juga menurunkan dari adanya jaringan skala besar. Anda cukup menggunakan sesuai yang Anda butuhkan mulai dari 1 kilowatt dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, hanya colok saja. Menurunkan kawetan
dari usia pakai, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan harga dan juga meningkatkan keandalan. Sebagai bentuk pertukarannya, kami juga mengurangi standar tinggi, tidak perlu teknisi, tidak perlu keilmuan Anda gunakan, dan kami siap menemani 24 jam dengan teknologi AI yang canggih sesuai dengan praktisi dan meningkatkan dari adanya kegunaan pada alat elektronik. Kami juga menurunkan kesulitan dan membuat AI yang membantu pada user segala fungsi. Kami membuatkan dashboard interaktif, ekosistem dan komunitas yang mana Anda dapat terhubung dengan berbagai macam orang, dan juga membuat bisnis model berbasis koperasi di mana Anda mampu berkontribusi pada pembuatan lapangan kerja dan dedikasi pada produk lokal Indonesia. Kami juga meningkatkan efisiensi, meningkatkan dari sumber, meningkatkan dari adanya efektivitas dan adaptabilitas. Di mana dalam hal tersebut kami mengetahui bahwasannya Indonesia bukanlah negara seperti Cina ataupun Australia yang dapat mengandalkan hanya pada energi matahari, karena efisiensinya akan menurun hingga 10%, sehingga kita perlu solusi hybrid yang memang konkret dan sesuai dengan kondisi lokal. Kami juga menurunkan dari adanya power loss untuk meningkatkan kapabilitas. Kami juga meningkatkan keamanan oleh AI dan IoT, baik itu monitoring, keamanan alat, keamanan dari proteksi korsleting dan notifikasi ke perangkat dan skala pada petani, UMKM, kampus industri dan teknisi. Kami juga meningkatkan nilai prestis dan rekognisi menggunakan green branding, menggunakan implementasi dan juga campaign, dan juga menyalurkan dalam program koperasi energi. Melalui hal tersebut, kami melihat dari adanya kurva sebelum dan sudah, di mana sebelumnya kami masih berpikir untuk bergerak di bagian red ocean, di mana red ocean tersebut tentu telah memiliki pasar dari kompetitor. Alih-alih dalam bidang red ocean, kami mengimplementasi strategi blue ocean, di mana kami menurunkan dari adanya durabilitas dan umur pakai, meningkatkan dari adanya fleksibilitas pemasangan tanpa perlu konstruksi, tanpa rakit, hanya tinggal colok, dan juga kami menaikkan pada kemampuan daya kondisi cuaca ekstrim baik siang, malam, hujan maupun dari adanya getaran. Dan kami juga menyesuaikan dari adanya estetika dan menyesuaikan juga dari adanya efisiensi dan juga biaya instalasi. Terakhir, deskriptif dan kesimpulan kami berakhir pada fokus utama, yakni adanya praktis, safety, AI, IoT, model pembiayaan yang fleksibel, dan komunitas hulu hilir yang tersedia di seluruh Indonesia. Anda berkontribusi di dalamnya, baik dalam adanya nilai yang memang sesuai, adanya safety yang lebih tinggi, maupun adanya strategi dari transisi energi terbarukan. Anda dapat turut serta, di mana Blue Ocean kami praktis, efisien, tidak harus awet, fiturnya lengkap, pasif dan aktif, model bisnis yang berkontribusi dan juga komunitas dari hulu ke hilir, diferensi nyata, dan mendapatkan rekognisi. Kami juga mencantumkan dari adanya bisnis model berkelanjutan yang menunjang dari adanya mengakar kuat dan menjulang tinggi dari lokal untuk global, dari Hieren untuk Indonesia. Hieren, pasang aja dulu, mandiri energiku untuk Indonesia maju. Tuh. Kak, mau tanya nih. Tanya apa? Nah, kemarin kakaknya ikut bootcamp sel itu dapat apa aja sih? Oke, jadi di bootcamp sel pertama kemarin itu pada dasarnya kita belajar tentang problem solution fit gitu, dimana pada dasarnya bagaimana sih kita selaku pelaku usaha atau bisnis unit dapat memberikan solusi itu yang tepat berdasarkan masalah real yang ada pada calon user kita gitu. Salah satunya adalah dengan melakukan market validation juga atau user interview juga terhadap calon pengguna seperti itu. Dan kedepannya di bootcamp kedua kita mau ngapain sih? Pertanyaan bagus nih Kak. Di bootcamp kedua, teman-teman, kita akan mempelajari tentang product market fit, di mana dari masalah tadi kita akan menentukan apakah teknologi yang sudah kita buat itu betul-betul tepat guna, tepat sasaran, dan tepat pakai. Sehingga dari kebermanfaatan teknologi tersebut canggih, mudah dipakai, dan berpotensi ekonomis bisa untuk dirasakan dan mewujudkan dari kemandirian energi di seluruh Indonesia. Jadi stay tune terus dan ikuti Hieren Astaradaya. Terima kasih.